Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini saya semangat banget karena kita bakal membedah sesuatu yang pasti relevan buat kita semua, atau seenggaknya buat orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kita mau cerita-cerita nih, mendalami kebijaksanaan luar biasa dari Pak De Joko soal gimana sih caranya menjaga pikiran kita tetap tajam, jernih, dan tenang saat masuk usia 60 tahun ke atas. Yuk, kita mulai! Pernah nggak sih Anda nyari-nyari kacamata sampai panik? Ternyata kacamatanya lagi nangkring di atas kepala Anda sendiri. Atau mungkin tiba-tiba lupa nama teman lama padahal dulu deket banget. Pasti sering kan kita langsung mikir, waduh, ini mah udah faktor U alias usia, emang nggak bisa dilawan. Ya, kita sering ngira kalau gampang lupa itu sekedar tanda penuaan yang wajar dan ya udahlah, terima nasib aja. Tapi, apa iya harus selalu begitu? Disinilah cerita menariknya dimulai. Coba deh bayangin otak kita itu persis kayak sebilah pisau. Pisau yang dipakai terus dan rajin diasah pasti bakal tetap tajam kan? Bisa buat motong apa aja dengan gampang. Tapi sebaliknya, kalau pisau itu cuma disimpan, dibiarin tergeletak di laci, perlahan tapi pasti dia bakal karatan dan jadi tumpul. Nah, di usia matang tujuan kita itu bukan cuma sekedar panjang umur, tapi gimana kita bisa tetap mikir jernih dan benar-benar menikmati hidup dengan kesadaran penuh. Rahasianya ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang jadi batu asahan kita setiap hari. Oke, mari kita masuk ke langkah praktis pertamanya. Kebiasaan nomor 1, tetap belajar hal baru. Sering banget kan orang mikir kalau udah pensiun, ya udah, waktunya berhenti mikir berat-berat. Padahal nih, otak yang berhenti nerima hal baru justru bakal cepat melemah. Dan jangan salah, belajar di sini bukan berarti Anda harus daftar kuliah lagi terus duduk di kelas. Nggak gitu konsepnya. Ada banyak banget cara seru buat manasin mesin otak. Anda bisa coba ngulik fitur di gawe baru, baca-baca novel fiksi, nulis jurnal harian, atau sekedar iseng nyoba resep masakan yang belum pernah dibikin. Percaya nggak percaya, hal sesederhana belajar pakai kecerdasan buatan kayak AI itu bisa ngasih stimulasi yang luar biasa banget buat sel-sel otak kita. Makanya, ada satu kalimat yang pas banget buat ngerangkum ini. Usia boleh menua, tapi rasa ingin tahu jangan sampai mati. Usia yang bertambah itu hukum alam, kita nggak bisa ngelawan. Tapi rasa ingin tahu, itu murni pilihan kita sendiri. Teruslah penasaran sama dunia di sekitar Anda. Karena rasa ingin tahu itulah yang jadi batu asahan paling ampuh buat menjaga ketajaman pikiran Anda. Lanjut ya, kita masuk ke kebiasaan kedua yang lebih aktif. Rajin berjalan kaki. Langkah jalan kaki ini kelihatannya sepele, tapi manfaatnya luar biasa ganda. Secara fisik, ini bantu memompa jantung dan bikin aliran darah yang kaya oksigen langsung ngalir deras ke otak. Terus coba bayangin deh, jalan santai di pagi hari sambil lihat langit cerah, dengerin burung berkicau, dan hirup udara segar. Wah, itu bukan cuma sekedar olahraga keringetan, tapi benar-benar cara kita buat terhubung lagi sama alam yang menyembuhkan. Bikin jiwa dan pikiran kita yang sumpek, jadi hidup dan seger lagi. Dan ini bukan cuma soal perasaan enak sesaat ya, sains udah membuktikannya loh. Riset nunjukin kalau orang yang rutin bergerak, rajin jalan kaki, itu tingkat fokusnya jauh lebih tinggi. Secara emosi, mereka juga lebih stabil dan tenang. Dan yang paling penting nih, mereka jauh lebih jarang ngalamin yang namanya penurunan daya ingat drastis. Jadi ya, gerakan fisik itu secara harfiah adalah nutrisi yang super penting buat otak kita. Nah, sekarang kita agak turunin temponya sedikit untuk masuk ke ranah kedamaian internal. Kebiasaan ketiga ini kadang yang paling menantang, kurangi pikiran negatif. Satu hal yang sangat menarik dari poin ini, banyak dari orang tua kita, atau mungkin kita sendiri nanti, ngeluh capek itu bukan karena habis kerja berat secara fisik, tapi karena lelah pikiran. Coba perhatiin, otak itu sering banget dipaksa lembur, cuma buat mikirin kekhawatiran yang berlebihan, merenungi kekecewaan masa lalu, nyimpen marah, atau mikirin hal-hal yang sebenarnya udah di luar kendali kita. Otaknya diforsir terus. Stres berkepanjangan karena mikirin hal-hal yang nggak bisa diubah, itu adalah musuh utama yang bikin otak cepet tumpul. Terus gimana dong solusinya? Ya, belajarlah buat lebih ikhlas. Di usia yang udah matang ini kita harus pelan-pelan sadar kalau nggak semua hal di dunia ini harus kita pikirin apalagi kita beresin. Melepaskan beban yang nggak perlu dan menerima keadaan dengan hati damai itu adalah kunci perawatan yang benar-benar krusial supaya umur panjang kognitif kita tetap terjaga. Oke, sekarang kita balik lagi ke hal yang seru-seru. Kebiasaan keempat, sering mengobrol dan bersosialisasi. Jadi gini, pada dasarnya otak manusia itu kan emang dirancang buat bersosialisasi. Kesepian yang dibiarin terlalu lama itu, secara harfiah, bisa melemahkan struktur pikiran kita. Makanya, menjaga otak biar tetap terstimulasi itu sebenarnya gampang dan menyenangkan. Bisa lewat ngumpul bareng komunitas, nyari teman baru pas lagi jalan di taman, atau sekedar nyapa tetangga sebelah rumah. Bahkan, diskusi ringan dan ketawa ketiwi bareng itu udah cukup buat bikin sirkuit di otak kita tetap menyala terang benderang.
Ada satu kutipan yang benar-benar ngena banget buat saya. Kadang, percakapan sederhana lebih menyehatkan daripada obat. Ini pengingat yang sangat kuat ya. Gak cuma buat mereka yang udah masuk usia senja, tapi juga buat kita semua yang mungkin lagi merawat orang tua di rumah. Sekedar nemenin duduk, berbagi cerita, mendengarkan, dan tertawa bareng, itu punya kekuatan penyembuhan yang seringkali jauh lebih efektif dari obat manapun. Akhirnya kita sampai di kebiasaan kelima sekaligus yang terakhir, dekat dengan Tuhan dan rawat spiritualitas. Poin krusialnya begini, kedekatan spiritual itu ngasih kita ketenangan mutlak yang menjadi nutrisi paling murni buat otak kita. Coba perhatikan, orang-orang yang rajin merawat spiritualitasnya bisa lewat doa, zikir, meditasi, atau sekedar menerapkan rasa syukur harian, mereka itu cenderung punya pikiran yang jauh lebih jernih. Ketenangan spiritual itu ibarat angin segar yang menyapu bersih kabut kecemasan dari pikiran yang mulai menua. Kalau pikiran kita isinya cuma beban urusan duniawi terus, wajar aja kalau gampang ngerasa capek dan terkuras. Tapi sebaliknya, saat hati kita selalu merasa dekat sama Sang Pencipta, kita tuh bakal jauh lebih gampang merasa cukup. Hati jadi damai, dan pikiran bisa benar-benar istirahat seutuhnya. Kedamaian inilah yang menjadi tahap akhir penyempurnaan dalam proses mengasah pikiran kita. Jadi, mari kita rangkum semua cerita luar biasa kita hari ini. Masuk usia emas itu artinya kita harus mengadopsi pola pikir yang baru. Teruslah asah rasa ingin tahu Anda dengan tetap belajar. Jaga aliran darah ke otak dengan tetap bergerak. Rawat kejernihan mental lewat rasa syukur yang terus-menerus, dan lindungi kedamaian diri Anda dengan menjaga hati dari pikiran negatif. Karena sungguh, usia 60 itu bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pemahaman sejati tentang makna hidup. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Usia 60 bukan akhir, tapi awal pemahaman baru. Sudahkah Anda mengasah pikiran Anda hari ini? Menjadi tua itu bukan sesuatu yang harus ditakutin kok. Justru itu babak baru yang harus dirayakan dengan kesadaran penuh. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di paparan kali ini. Kalau cerita dan obrolan kita hari ini dirasa bermanfaat, jangan ragu buat ngebagiin ini ke keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi. Sampai jumpa di paparan kita selanjutnya, teruslah belajar, dan pastinya tetaplah tajam.